ya perempuan-perempuan tersebut melihat dari jauh, melihat peristiwa di mana Yesus disalibkan, disiksa, disalibkan dan mati di kayu salib. Nah, mereka antara lain Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, Jumat malam, Yusuf Arimatea ini seorang kaya, juga murid Yesus, meminta mayat Yesus ke Pilatus. Dan Pilatus mengizinkan. Kemudian murid-murid mengapani dengan kain lenan, membaringkan dalam kubur dan menutup dengan batu besar. Nah, peristiwa itu juga terlihat oleh imam-imam besar, dan mereka masih tetap saja dihantui oleh ketakutan bahwa Yesus akan bangkit. Maka meminta pada Pilatus supaya menyerahkan jenazah Yesus kepada mereka. Nah, itu yang terjadi. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, catatan Injil Matius menunjukkan kepada kita bahwa ketika Yesus meninggal ada banyak peristiwa yang terjadi. Kepala penjaga dari tentara Romawi yang melihat peristiwa itu, dia berkata bahwa sungguh ia ini adalah anak Allah, dan akan memiliki kekuatan, kemampuan yang sangat luar biasa. Di Golgota juga para perempuan dan murid-murid Yesus yang lain juga ada di situ. Mereka melihat peristiwa kematian di atas kayu tersebut. Saudara-saudaraku, setelah itu Yusuf Arimatea meminta kepada Pilatus agar mayat Yesus diturunkan. Kemudian mereka merawat jenazah tersebut dan dibaringkan di kuburan baru, membaringkan dalam kubur yang baru yang digali di dalam bukit itu. Namun apa yang terjadi? Ada semacam ketakutan dari orang-orang yang menuduh Yesus. Mereka meminta kepada Pilatus agar jenazah Yesus dijaga dengan alasan bahwa mereka ingat bahwa Yesus pernah berkata setelah 3 hari ia akan bangkit. Dan ternyata ada penjagaan juga. Mereka pergi dengan bantuan, bahkan kubur pun dimotretkan supaya tidak bisa dibongkar oleh siapapun. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, peristiwa kematian di atas Golgota, di atas kayu salib juga jelas menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mati. Bukan orang lain yang digantikan, atau bukan ada sesuatu kekuasaan yang dahsyat yang menunjukkan bahwa sebelum Yesus meninggal dia terangkat ke surga kemudian digantikan oleh orang lain. Tidak ada keraguan pada orang-orang yang merawat jenazah Yesus itu bahwa yang di hadapan mereka bukan Yesus, tapi betul-betul Yesus. Kemudian para prajurit juga menunjukkan bahwa mereka yakin yang tersalib itu Yesus.
Jelas Yesus benar-benar mati di kayu salib. Jelas Yesus betul-betul jenazahnya diturunkan oleh banyak orang, kemudian merawatnya dan juga dikuburkan. Dan setelah itu juga jelas bahwa orang-orang yang menuduh Yesus masih takut, karena takut Yesus bangkit dari kematian, sehingga kuburan Yesus dijaga dengan tuduhan bahwa akan dicuri oleh orang lain. Peristiwa ini juga dalam konteks kekinian bahwa menunjukkan kepada saudara dan saya pada masa kini bahwa tidak ada keraguan tentang peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Ia benar-benar mati di atas kayu salib. Ia benar-benar menyerahkan dirinya sebagai tebusan, sebagai korban untuk korban yang haram di hadapan Tuhan. Seharusnya manusia dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu yang mati dikuburkan, yang dihukum mati dan dikuburkan. Tapi semuanya itu ditimpakan di Yesus. Lebih baik satu orang mati dan menyelamatkan semua yang lain. Itulah yang terjadi. Dia sendiri menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya. Dan apa yang dampaknya orang beriman setelah peristiwa kematian Yesus, kita cukup memahami, mempercayai Yesus, memahami dan mempercayai atas kematian di kayu salib sebagai suatu proses dan suatu korban agar saudara dan saya diselamatkan. Proses itu sudah terjadi. Peristiwa pengorbanan itu sudah terjadi. Segala sesuatu itu sudah mencapai puncaknya di atas kayu salib dengan kematian Yesus. Tinggal saudara dan saya pada konteks kekinian melihat peristiwa Yesus itu dengan kacamata iman, dengan sungguh-sungguh bahwa kematian di kayu salib itu juga untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami. Saya percaya bahwa kematian tersebut juga untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.